Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maraeni Wulandari, NIM E1B019112. Di sini adapun tema yang saya angkat dalam video ini adalah terkait tentang pandemi COVID-19 di mana dilema antara krisis kesehatan atau krisis ekonomi. Baiklah, selanjutnya di sini dampak pandemi penyakit virus corona baru atau COVID-19 memukul semua sektor, tidak hanya kesehatan. Hal itu memunculkan dilema menyelamatkan perekonomian atau kesehatan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kesehatan masyarakat memang yang lebih diutamakan. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan stabilitas ekonomi yang ada pada negara itu sendiri. Kalau duitnya tidak ada, bagaimana uang dari mana? Atau dari ekonomi? Sebaliknya, kecepatan kita dalam mengenal COVID-19 akan membuat ekonomi cepat pulih juga, sehingga dua-duanya ini tidak boleh salah satu dikosongkan atau dihilangkan, ujar Tito dalam siaran pers kemarin. Apakah wabah virus COVID-19 dapat berakhir? Di sini jawabannya adalah Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyampaikan bahwa virus COVID-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu, tatanan hidup normal yang baru perlu diterapkan oleh masyarakat. Penyebaran virus corona COVID-19 yang semakin masif. Beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan ekonomi Indonesia melebat dibandingkan 2019. Pemerintah dan menyesuaikan skenario pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi 2,3%, lebih rendah dari target APBN 2020 sebesar 5,3%. Demi penanganan COVID-19 yang efektif sembari menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah pada 31 Maret lalu telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penegasan Pandemi Coronavirus Distensi 2019 atau COVID-19. Bagaimana cara mengobati penyakit yang diakibatkan virus corona? Sampai saat ini belum ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan virus corona baru atau COVID-19. Mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala, dan mereka yang sakit serius harus dibawa ke rumah sakit. Tentu COVID-19 mempunyai penyebab. Apa penyebab dari gejala COVID-19? Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru dengan gejala klinis demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, sesak napas. Masyarakat perlu mengetahui cara mencegah penularan virus tersebut agar tidak mewabah di Indonesia. Jutaan orang dihadapkan pada kekacauan ekonomi, telah beresiko kehilangan pendapatan dan mata pencaharian. Informasi yang salah dan desas-desus tentang pandemi serta ketidakpastian mengenai berapa lama pandemi akan berlangsung membuat orang merasa cemas dan putus asa terhadap masa depan. Selanjutnya, krisis kesehatan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan mental.
Direktur Departemen Kesehatan Mental Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Deborah Castell, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 bisa mengakibatkan krisis kesehatan mental. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi. Semua masyarakat dunia juga terkena dampak, baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, dan interaksi dengan masyarakat luas. Kesehatan Dunia atau WHO menyebut pandemi COVID-19 juga mengakibatkan krisis kesehatan mental. Hal itu akan terjadi karena jutaan orang di dunia dikelilingi kematian dan penyakit, isolasi, kemiskinan, dan kecemasan akibat pandemi COVID-19. Isolasi, ketakutan, ketidakpastian, kekacauan, ekonomi, semuanya menyebabkan atau dapat menyebabkan tekanan psikologis. Beber Director Departemen Kesehatan Mental Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Deborah Castell. Penanganan terhadap dampak juga membuat utang Indonesia membengkak. Bank Dunia mencatat rasio utang Indonesia meningkat dari 28% menjadi 31,4% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada 2020. Dana Moneter Internasional atau IMF juga memproyeksikan defisit transaksi berjalan melebar menjadi 3,2% terhadap PDB. Pemerintah kinerja perekonomian domestik tersebut berdampak terhadap peningkatan beban belanja pemerintah. Hal itu seiring dengan terjadinya kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan pada negara Indonesia ini sendiri.